warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Stikes Bina Generasi Polio Mandar, Prodi S1 Keperawatan semester 4 kelas C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sail dengan NIM P22027. Nama saya Muhammad Irfan dengan NIM P22033. Nah, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem syaraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya, mengenal anatomi sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya. Urutan sistem pencernaan pada manusia adalah dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus beserta pankreas, dan hati, usus besar, rektum, serta anus. Setiap organ pencernaan pada manusia tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam mengelola dan mencerna makanan. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama adalah rongga mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di hidung dan lebih rumit, terdiri dari berbagai macam bau. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan atau incisivus dan dikunyah oleh gigi belakang atau molar garaham menjadi bagian-bagian kecil yang mudah untuk dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan mulai dari pencernaannya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisozim, yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Selanjutnya adalah faring. Bagian superior disebut nasofaring. Pada nasofaring bersuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Bagian media disebut orofaring. Bagian ini berbatas ke depan sampai di akar lidah. Bagian inferior disebut laring gasofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Selanjutnya adalah esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut, terdapat daerah yang disebut faring. Faring terdapat klep, yaitu epiglotis, yang mengatur makanan agar tidak masuk ke dalam trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Dimulai dari toraks, faring, menembus diafragma dan masuk ke dalam abdomen bersambung dengan lambung. Terletak di belakang trakea di depan vertebra. Selanjutnya adalah lambung. Yang pertama ada lapisan peritoneal yang merupakan lapisan serosa. Yang kedua ada lapisan otot. Yang ketiga ada lapisan longitudinal yang bersambung dengan esofagus. Yang keempat ada lapisan sirkuler yang paling tebal dan terletak di pilorik membentuk sphincter. Selanjutnya ada lapisan oblik yang terdapat pada bagian fundus dan berjalan mulai dari orofisium kardiak membelok ke bawah melalui pulvatura minor. Selanjutnya adalah lapisan submukosa terdiri dari jaringan areolar yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfia.
Selanjutnya ada lapisan mukosa membentuk rugae atau kerutan dilapisi oleh epitelium silinderis yang mensterasi mukus. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting. Yang pertama adalah lendir. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan yang mengarah kepada terbentuknya tukak lambung. Yang kedua adalah asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi juga dapat berperan sebagai penghilang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Yang ketiga ada prekursor sepsin atau enzim yang memecah protein. Pencernaan pada lambung terjadi gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dengan sekret lambung dan mengosongkan makanan. Makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi cime, sekresi lambung, mukus, asam lambung, dan triplisin, lipase, amiliase, dan protease. Struktur usus halus. Yang pertama, duodenum. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum tragus. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari atau duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Selanjutnya ialah jejunum. Usus kosong atau jejunum terkadang sering ditulis ileunum. Adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan ileum. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. 1-2 meter adalah bagian usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium, ialah ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan manusia. Ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8 atau netral atau sedikit basah dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Selanjutnya usus buntu atau cecum. Usus buntu atau cecum dalam bahasa Latin caecus atau buta. Dalam istilah anatomi adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Organ ini ditemukan pada mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Sebagian besar herbivora memiliki cecum yang besar, sedangkan karnivora eksklusif memiliki cecum yang kecil, yang sebagian atau seluruhnya digantikan oleh umbai cacing. Selanjutnya, umbai cacing atau appendix. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis atau infeksi rongga abdomen. Ialah rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon ascendens. Jika kolon ascendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB
Seimbangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Selanjutnya ialah pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu yang pertama, asini menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua, pulau pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim proteolitik memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh dan dilepaskan dalam bentuk inaktif. Enzim ini hanya akan aktif jika telah mencapai saluran pencernaan. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Dan ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Ia juga memproduksi bile yang penting dalam pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya dimulai dalam hepat atau hepatik dari kata Yunani untuk hati, hepar. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena porta. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Ialah kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua berperan dalam penghubungan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Terima kasih telah menyaksikan.